Halo semuanya, ini adalah tempat gue cerita tentang buku yang gue baca yang berjudul Factfulness yang ditulis oleh seorang profesor di bidang kesehatan yang bernama Hans Rosling. Dan sekarang adalah video ke-9 dari series buku ini. Dan kali ini gue akan bahas tentang naluri untuk menyalahkan. Naluri untuk menyalahkan ini maksudnya adalah naluri kita untuk mencari alasan yang jelas dan sederhana tentang sesuatu yang terjadi, baik itu buruk ataupun yang baik gitu ya. Kemudian eh, dalam buku ini diceritakan beberapa contoh kasus-kasus di dunia tentang betapa mudahnya kita menyalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan penyebab yang sebenarnya. Salah satunya adalah emisi karbon. Jadi, negara-negara barat itu beranggapan atau menyalahkan kepada negara-negara berkembang seperti India, seperti Cina, Indonesia, dan negara-negara berkembang lainnya terhadap emisi karbon yang ada di atmosfer sekarang. Padahal karbon dioksida yang sekarang terkumpul di atmosfer itu adalah akumulasi dari 50 tahun terakhir dari negara, khususnya dari negara-negara tingkat 4. Kenapa? Karena negara-negara majulah yang mengemisikan karbon dioksida jauh lebih banyak daripada negara-negara berkembang. Dan faktanya negara maju misalnya seperti Kanada itu emisi karbonnya per kapita ya, per orang itu 2 kali lebih banyak daripada negara Cina dan 8 kali lebih banyak daripada negara India emisi karbon per kapita. Dan tiap tahun negara tingkat 4 atau pendapatan tingkat 4, pendapatan yang paling tinggi, itu membakar atau berkontribusi 50% dari total, lebih dari 50% dari total emisi karbon yang ada di dunia. Kemudian ada contoh tentang penyakit orang asing. Ini adalah cerita tentang penyakit sifilis, suatu penyakit kulit gitu ya, yang punya berbagai nama di di berbagai tempat. Jadi setiap tempat itu namanya beda-beda. Misalnya di negara Rusia, penyakit sifilis ini namanya adalah penyakit Polandia. Karena mereka orang Rusia beranggapan bahwa penyakit ini berasalnya dari orang Polandia. Kemudian di Polandia namanya penyakit Jerman. Di Jerman namanya penyakit Prancis. Di Prancis namanya penyakit Itali. Dan di Itali gak terima, dia nyalain bahwa ini adalah penyakit Prancis. Jadi orang selalu mencari alasan sederhana akan sesuatu hal buruk yang terjadi. Kemudian ada salah satu bentuk lain dari menyalahkan itu adalah mengaku benar atau mengklaim keberhasilan. Salah satu contohnya itu biasa terjadi di pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Biasanya pemimpin-pemimpin yang berkuasa itu mengklaim keberhasilannya karena program dia. Salah satu contohnya adalah program satu anak yang dicanangkan oleh pendiri RRC yaitu Mao Zedong. Faktanya penurunan angka anak perempuan dari 6 ke 3 yang terjadi di sana itu telah terjadi 10 tahun lalu sebelum kebijakan satu anak ini terjadi. Jadi sebenarnya penurunan angka anak ini sudah terjadi sebelum ada program tersebut. Dan dalam 36 tahun berjalannya program ini ternyata hal yang sama juga banyak terjadi di negara-negara yang tidak menerapkan program satu anak ini, misalnya Ukraina, Thailand, dan Korsel. Jadi sebenarnya tanpa ada program satu anak ini pun yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut, itu penurunan angka anak perempuan itu tetap saja terjadi atau tidak berkontribusi banyak terhadap perubahan tersebut. Nah, dari situ Dr. Hans Rosling ini menyarankan kepada kita solusinya untuk daripada kita menyalahkan, lebih baik kita mencari penyebab-penyebab dan terima bahwa hal-hal buruk bisa saja terjadi
tanpa ada niat yang sengaja untuk melakukannya. Jadi kita harus memahami penyebab-penyebabnya, nggak cuma satu penyebab aja, dan bagaimana penyebab-penyebab itu saling berinteraksi sehingga terjadi akibat hal buruk yang terjadi. Kemudian daripada kita mengklaim bahwa sesuatu itu adalah terjadi karena kita, lebih baik kita mencari sistem yang membuat bagaimana hal itu bisa berhasil. Jadi kita lebih berfokus kepada sistemnya, bukan lebih berfokus pada orang yang melakukannya, siapa yang melakukannya atau apa penyebabnya, tapi lebih memahami sistem atau caranya bagaimana hal ini atau keberhasilan ini bisa terjadi. Oke, dari gua sekian. Next ke video selanjutnya. Terima kasih.